Andi dan para penonton sekalian. Perkenalkan, nama saya Gemma dengan NPM 609211038. Presentasi kali ini adalah tentang etika profesi, dan presentasi ini merupakan tugas pengganti UAS saya. Mari kita mulai presentasinya. Pertama-tama sebelum mendalami lebih lanjut, kita harus memahami tentang pengertian etika dan etika profesi terlebih dahulu. Etika secara garis besar adalah sebuah cabang filsafat yang meninjau secara kritis sistem nilai yang ada. Etika tidak semata-mata mengharuskan individu untuk berlaku sesuai norma dan aturan yang ada karena dikekang oleh moral, tetapi etika membantu seseorang untuk memahami dan menyadari tindakan yang benar dalam akal budinya. Istilah profesi seringkali mengacu pada suatu pekerjaan yang dilakukan sebagai kegiatan pokok untuk menghasilkan nafkah hidup dan mengandalkan suatu keahlian yang spesifik. Secara etimologis, kata profesi berasal dari kata Latin professio yang berarti janji atau ikrar dan pekerjaan. Profesi berarti kegiatan apa saja yang dilakukan oleh siapa saja untuk mendapatkan nafkah dan dicapai melalui suatu keahlian tertentu. Sementara itu, etika profesi merupakan bagian dari etika terapan yang membahas masalah prinsip-prinsip atau norma moral yang secara khusus ditelaah dalam konteks bidang kehidupan tertentu yang dilakukan oleh setiap orang atau kelompok orang dalam suatu masyarakat. Etika profesi secara sempit dapat diartikan sebagai kegiatan yang dijalankan berdasarkan keahlian tersebut sekaligus dituntut daripadanya pelaksanaan norma-norma sosial dengan baik. Selanjutnya, saya akan memaparkan jenis-jenis profesi. Yang pertama ada profesi keahlian. Profesi keahlian ini mengandalkan profesionalitas dalam melakukan pekerjaan, serta memerlukan sertifikat atau ijazah dan juga perekrutan untuk melakukan pekerjaan. Contohnya adalah pegawai bank, sekretaris kantor, ahli teknik, ahli kimia. Kedua, ada profesi kebiasaan. Profesi kebiasaan ini cenderung muncul karena kebutuhan atau minat bakat dalam melakukan suatu kegiatan. Kegiatan tersebut yang bersifat repetitif atau berulang-ulang, sehingga mengasah skill atau kemampuan dalam jangka waktu tersebut. Dari pekerjaan atau profesi ini adalah gamer, peternak anjing, kulit dan pribadi. Lalu yang terakhir ada profesi luhur. Profesi luhur mengedepankan pengabdian atau pelayanan kepada masyarakat. Contoh dari profesi ini adalah dokter, guru, atau polisi. Lalu selanjutnya ada ciri-ciri profesi. Ciri-ciri profesi yang pertama, adanya keahlian dan keterampilan khusus atau spesialisasi. Keahlian dan keterampilan yang didapat lewat pendidikan formal atau pelatihan. Profesi selalu mengandalkan adanya suatu pengetahuan atau keterampilan khusus yang dimiliki oleh kelompok orang yang profesional untuk bisa menjalankan tugasnya dengan baik. Pengetahuan atau keterampilan khusus ini umumnya tidak dimiliki oleh orang banyak lainnya dengan tingkat dan kadar yang tinggi sebagaimana dimiliki oleh kaum profesional. Yang kedua, cepat tanggap atas persoalan yang dihadapi. Hal ini menunjukkan kapabilitas seseorang dalam profesi yang dijalaninya melalui pemahaman mereka yang lebih mendalam tentang profesi tersebut dibandingkan masyarakat awam pada umumnya. Yang ketiga, memiliki komitmen moral yang tinggi. Dalam hal ini tentunya akan diperlihatkan bahwa seorang yang profesional bukan saja ahli dan terampil, melainkan juga adalah orang yang mempunyai komitmen moral yang tinggi, yang punya hati dan naluri moral. Orang yang hidup dari profesinya membentuk identitas
tidak langsung profesinya membentuk identitas dirinya. Ini berarti seseorang menjadi dirinya berkat dan melalui profesi. Maka orang tersebut tampil dan dikenal dalam masyarakat sekitarnya karena profesi. Contohnya adalah seorang penyanyi yang terkenal di masyarakat. Ciri-ciri kelima, mengabdi kepada masyarakat. Dalam hal ini, di setiap profesi ada baiknya untuk meluangkan waktu untuk menolong sesama. Keenam, memiliki izin formal atas profesi yang dijalani. Izin khusus ini bertujuan untuk melindungi masyarakat dari pelaksanaan profesi yang tidak khusus. Wujud dari izin ini dalam kerangka yang luas bisa berbentuk sumpah, kaul, atau pengukuhan resmi di depan umum. Yang berhak memberi izin adalah negara atau lembaga resmi lainnya sebagai penjamin tertinggi dari kepentingan masyarakat. Ciri yang terakhir adalah menjadi anggota suatu organisasi profesi. Hal ini bertujuan untuk menjaga keluhuran profesi. Tugas pokoknya adalah menjaga agar standar keahlian dan keterampilan tidak dilanggar, kode etik tidak dilanggar, serta pengabdian kepada masyarakat tidak luntur. Selanjutnya ada prinsip etika profesi. Prinsip yang pertama adalah tanggung jawab. Tanggung jawab merupakan prinsip utama ketika seseorang menjalankan suatu pekerjaan atau profesinya. Dia bertanggung jawab terhadap pelaksanaan pekerjaan dan hasilnya. Kaum profi yang profesional tidak melihat pekerjaannya sebagai tuntutan dari luar, tapi sebagai tuntutan di dalam dirinya sendiri, bahwa ia harus bekerja dengan baik dengan standar di atas rata-rata dan memberikan hasil yang maksimal dan mutu yang baik. Selain itu juga bertanggung jawab terhadap dampak profesi, baik yang dilakukan dengan sengaja atau dengan tidak sengaja, bagi kehidupan dan kepentingan orang lain, terutama orang yang dilayani. Prinsip kedua, keadilan. Proses yang dijalankan tidak merugikan hak dan kewajiban orang lain. Dalam hal ini artinya dalam pekerjaan yang dijalani tidak mengandung unsur diskriminasi, termasuk orang yang tidak membayar jasanya. Dia tetap menjaga intensitas dan mutu pelayanannya. Seseorang yang profesional tentunya tidak akan membeda-bedakan mutu layanannya hanya karena kliennya berbeda suku, berbeda agama, atau berbeda golongan dengan sebagai wujud konkret dari prinsip keadilan. Prinsip yang terakhir, prinsip otonomi sebagai tuntutan kaum profi. Otonomi terhadap profesi yang dimiliki dari diri luar atau pemerintah, artinya tidak ada campur tangan pemerintah atau pihak eksternal dalam menjalankan profesi, namun masih dibatasi oleh tanggung jawab dan komitmen profesional. Pemerintah tetap menghargai otonomi profesional, tetapi juga tetap menjaga dan pada waktunya tidak ikut campur tangan agar dalam pelaksanaan profesi tersebut tidak merugikan kepentingan umum. Jadi otonomi itu berlaku sejauh tidak mengganggu kepentingan umum. Selanjutnya dalam melaksanakan sebuah profesi tentu diperlukan integritas. Yang pertama adalah integritas intelektual. Dalam integritas intelektual, seorang profesional haruslah memiliki kekuatan intelektual di mana kaum profi bersedia dan punya tekad yang kuat untuk terlibat pada kebenaran. Seorang profesional tidak hanya tahu bahwa bohong itu sesuatu yang jelek, tetapi terlebih karena ia merasa sebagai suatu ketidakjujuran intelektual dan pengingkaran pada suatu hal yang dia pahami. Integritas intelektual harus menjadi sebuah habit atau kebiasaan, sehingga dalam menghadapi masalah yang ada, seseorang tahu inti dari perkara atau persoalan tersebut secara benar dan menuntut pertanggungjawaban rasional atas pendapat atau
yang baik selalu ingin mencari tahu sebab akibat yang sebenarnya sampai ia benar-benar membuktikan. Integritas moral. Dalam integritas moral, orang dalam menjalankan profesinya menjadikan etika profesi sebagai idealisme dan mengedepankan keutamaan moral sehingga bisa menjalankan tugas tanpa pamrih. Seseorang dalam melakukan pekerjaannya menaati tuntutan etika profesi itu sebagai suatu idealisme karena keyakinannya bahwa apa yang dilakukannya haruslah berdasarkan pada prinsip-prinsip dan keutamaan moral seperti keadilan, kebaikan, hormat pada diri sendiri, kejujuran, ataupun kesediaan untuk bertanggung jawab. Yang terakhir ada integritas spiritual. Integritas spiritual mendorong seseorang untuk menghargai dan bertanggung jawab pada orang lain, seakan-akan menghargai Sang Maha Pencipta yang muncul dari orang di hadapan mereka. Kode etik profesi. Munculnya kode etik profesi ini pada awalnya ditandai dengan runtuhnya revolusi industri di awal abad ke-19. Pada era tersebut, individu lebih bebas dalam memilih pekerjaan yang diinginkan. Hal itu diikuti dengan perubahan sikap manusia yang semakin arogan dalam bertindak dan menjalankan profesi, sehingga nilai-nilai kemanusiaan dikesampingkan. Maka dari itu, banyak terjadi pelecehan dan kekerasan dalam lingkup pekerjaan. Lalu, apa itu kode etik profesi? Kode etik pada prinsipnya adalah suatu daftar kewajiban dalam menjalankan sebuah profesi yang disusun oleh para anggota profesi. Kode etik mengikat kaum profesi dalam mempraktikkannya. Kode etik ini merupakan kaidah moral yang bersifat tertulis yang dilengkapi dan ditunjang oleh sanksi. Kode etik berbeda dari kaidah moral yang banyak bersifat tunggal lisan yang tidak dilengkapi sanksi. Kode etik ini datang dari dalam diri pribadi kaum profi dan dalam masyarakat profesional itu sendiri. Kode etik merupakan aturan bagi kaum profi yang tertulis dan secara tegas menyatakan apa yang benar dan baik untuk dilakukan dan apa yang tidak baik untuk dilakukan bagi para penjalan sebuah profesi. Kode etik khususnya untuk profesi-profesi yang seperti profesi di luhur, seperti tentara, dokter, dan lain-lain. Ini sangat penting karena terlebih pekerjaan mereka yang menyangkut nyawa orang banyak. Kode etik ini menjadi kaidah dan standar kemampuan serta moral bagi profesi tertentu. Berdasarkan pemahaman tentang materi dapat disimpulkan bahwa sebuah profesi hanyalah dapat memperoleh kepercayaan dari masyarakat kalau dalam diri para elit profesional atau profi tersebut ada kesadaran kuat untuk memindahkan etika profesi pada saat mereka ingin memberikan jasa keahlian profesi kepada masyarakat yang memerlukannya. Tanpa etika profesi, apa yang semula dikenal sebagai sebuah profesi yang terhormat akan segera jatuh dan terdegradasi menjadi sebuah pekerjaan pencarian nafkah biasa yang tidak memiliki integritas atau disebut sebagai semata-mata sebuah okupasi yang sedikit pun tidak diwarnai dengan nilai-nilai idealisme dan ujung-ujungnya akan berakhir dengan tidak adanya lagi respek maupun kepercayaan yang pantas diberikan kepada para elit profesional ini. Jadi secara singkat, menurut saya di setiap profesi dibutuhkan etika untuk menambah
nilai yang lebih kepada pekerjaan itu sendiri agar tidak semata-mata menjadi sebuah okupasi yang biasa-biasa saja. Sekian presentasi dari saya ucapkan terima kasih banyak untuk para penonton dan khususnya untuk Mas Andi sebagai dosen mata kuliah